Yos, aku Rama Mintara. Sekarang di konten ini aku akan tunjukkan bagaimana sih kos di koas. Kepo? Oke, langsung saja. Aku sempat pindah kos beberapa kali. Di kos pertamaku, aku tinggal mulai dari dengan kasur sampai akhirnya kasurnya aku pindah dan aku mulai tidur tanpa kasur selama hampir 2 tahun. Kemudian aku pindah kos. Di kosku yang kedua, aku tinggal selama kurang lebih setahun. Lalu aku pindah kos lagi dan inilah kosku yang sekarang. Kosku yang sekarang aku bisa bilang cukup nyaman karena dibandingkan dengan kosku yang pertama tanpa jendela, tanpa kasur. Kosku yang kedua tanpa apa ya, nyaman juga sih. Kosku yang ketiga, yang kali ini yang kayaknya aku nggak bakal pindah-pindah lagi gitu loh. Ya karena setiap pindah kos sudah terlanjur bikin videonya, jadi kali ini aku bikin juga biar siapa tahu suatu saat nanti aku kangen dengan kos lamaku. Ya udah, aku bisa klik aja videonya dan tonton sendiri. Oke, langsung saja dari depan. Let's go! Di kosku ini, dari depan ada daerah-daerah terbuka atau parkiran yang menurutku cukup luas. Jadi aku bisa jogging hanya di seputaran kos saja. Kalau misalnya butuh suasana baru aku jogging di jalanan depan kos kayak gitu. Kamarku ada di pojokan, tepat di bawah tangga. Bukannya aku nggak bisa memilih lokasi yang strategis, tapi ada satu hal yang membuatku memilih tinggal di kos ini, di kamar bawah, karena ya paling dekat sama wifi. Aku memilih di sini karena prioritasku ya aku butuh sinyal yang kuat untuk upload video dan juga untuk kelas dan juga untuk streaming video yang berkualitas bagus. Anjay, aku memilih yang paling dekat dengan pemancar wifi karena ya kegiatanku memang di seputar ini aja, seputar upload video, browsing, nonton video, kemudian ikut webinar, ikut kelas, jadi pembicara dan lain sebagainya yang membutuhkan sinyal yang stabil. Jadi menurutku ini lokasi yang tepat. Kamar bawah karena kalau ganti galon biar gampang gitu, nggak naik tangga buat ganti galon air. Di bagian depan aku menaruh sepedaku yang sudah kubeli sejak zaman preklinik yang kupakai ke kampus sehari-harinya. Kemudian sepatu yang sering kupakai juga kutaruh di depan biar baunya atau nyamuknya nggak bersarang di dalam kamar kayak gitu. Lalu kita langsung masuk. Ini dia pintunya. Pintuku rusak, agak bolong. Karena apa? Karena aku pernah kekunci di WC selama 1 jam karena kunci WC rusak. Kemudian pintu kamarku aku kunci dari dalam. Terus orang-orang panik karena aku teriak-teriak dan gedor-gedor pintu WC. Terus didobrak sama anak pemilik kos. Jadi rusaklah si pintu. Dan itulah kenangan singkat bersama pintu ini. Nggak seperti di kos pertamaku yang aku emang sengaja rusakin pintu. Terus ya udah deh, kamarnya cuma segini doang. Di sini adalah kamar sekaligus studio sekaligus ya base campku dah intinya. Terus di kos inilah aku istirahat, tidur, belajar, guling-guling, nonton dan menghabiskan banyak waktu di sini. Ya, pertama dari sisi sebelah sini nggak ada apa-apa, cuma ada jendela satu. Berbeda dengan kosku yang lama nggak ada jendela. Kemudian ada belakang pintu aku taruh papan buat kegiatanku sehari-hari. Kemudian ada meja belajar dan ada lampu yang aku custom sendiri. Ada HP yang udah lama nggak aku pakai, jadi HP-nya aku gunakan sebagai alarm saja. Karena aku udah ada HP baru. Udah, jadi di meja ini aku belajar dengan kursi kesayangan hasil menang lomba dulu. Kalau nggak menang lomba sebagai anak kos, aku nggak mungkin bisa beli kursi kayak ini. Sakit. Tapi untuk orang yang kegiatannya padat banget di meja, jadi butuh duduk dalam waktu lama, kursi gini bisa jadi investasi sih, biar punggungnya nggak sakit kayak gitu. Jadi bisa nyaman gitu loh, worth it lah. Udah, lanjut ke sisi sini. Di sini nggak ada apa-apa, cuman ada kasur, tempat tidur. Udah itu aja. Ada colokan, jadi kalau tidur sambil ngecas bisa. Terus aku pasangin lampu biar kalau tidur tuh bisa pakai lampu itu doang, biar nyaman, relax. Kalau nonton film juga hidupin lampu itu doang. Nonton di sebelah sana. Terus lanjut ke sisi selatan. Di sisi selatan nggak ada apa-apa, cuman ada karpet, meja kecil dan juga kursi duduk bawah gitu sebagai tempat untuk aku ngecil, kemudian santai nonton film sambil ketiduran. Pokoknya buat bersantai-santai, buat menghilangkan stres di sana dah gitu. Terus di pojokan sana juga ada raket karena aku lagi senang main badminton gitu. Badminton mengalir di darahku gitu. Nggak, itu raket bukan punyaku. Terus di sisi sana dulu aku tempelin poster-poster gitu dan aku pakai tempat rekaman. Rekamannya ini, tapi videonya udah nggak ada. Aku bahas tentang kesehatan. Nggak ada karena suatu alasan yang ya ada alasannya pokoknya. Jadi padahal udah kurasa bagus gitu settingnya gitu loh, tapi nggak jadi ku lanjutin. Jadi ku cabut posternya semua. Ya udah, aku pasrah dah. Aku pindahin mejanya, aku pindahin lokasinya semua. Nah lanjut di sisi sini cuma ada lemari, ada printer di atas lemari. Aneh kan? Tapi biar hemat tempat sih.
Terus ada rak yang aku buat nggak jelas tapi cukup berguna. Terus ada rak buku, di bawah ada sepatu, dan ada alat-alat kamera yang belum aku pindah ke studio baru. Sebelahnya ada galon, alat makan, dan juga kopi dan lain sebagainya untuk teman begadang atau teman belajar. Anjay, belajar tuh. Ada tas koas yang isinya nggak pernah dikeluarin biar nggak ada yang ketinggalan. Terus ada cermin, ada hair dryer, ada headset, dan juga ada beberapa buku, dan aku belum sempat beli buku lagi. Terus habis itu ada gantungan baju. Udah itu aja. Udah kayaknya itu aja. Selesai deh kos tour Dek Koas hari ini. Enggak, masih ada satu lagi. Masih ada kamar mandi. Kamar mandinya di sebelah sana. Kamar mandinya bentuknya memanjang. Kemudian cuma ada shower, ada alat mandi, dan 2 gantungan yang biasanya aku pakai buat gantung-gantung hasil cucian, baju koas yang dipakai. Nah, baju basah aku gantung di sana. Ada baju kotor, ember buat nyuci, dan biarpun dalam ruangan bajunya juga bisa kering kok karena di atapnya ini transparan, cahaya matahari panasnya tuh masih bisa masuk. Keuntungan, tapi ada satu kerugian. Aku pernah nih pas mandi di WC, aku mandi siang-siang bolong. Terus pas aku mandi udah sabunan, tiba-tiba ada tukang di atasku cuy. Aku lagi mandi, lagi sabunan, ada tukang di atasku. Aku liatin, dia ngeliatin aku, kita lihat-lihatan. Aku tetap mandi, dia tetap ngechat. Ya udah, bodo amat. Karena keperluanku mandi pada saat itu, ya udah sih biarin aja. Aku tetap mandi, habis itu pura-pura nggak tahu aja. Udah itu aja sih kosku. Aku rasa nyaman. Dengan kos gini harganya per bulan itu 1,4. Dah itu aja. Isinya di sini mahasiswa sih banyak ya. Mahasiswa kedokteran banyak, ada kakak tingkat, adik tingkat. Dah itu aja sih kayaknya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Seperti luar biasa. Bersama saya Rama Mintara, berpetualang menaklukkan dunia. Salam sehat. Oke.